أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعم كثيرة وأسبغ علينا نعمه ظاهرا وباطنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahu بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan ke kita hingga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan di lain sisi kita menunaikan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh secara berjamaah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita semestinya sudah di akhir-akhir Ramadan seperti ini, justru layaknya seorang yang memahami tentang pentingnya Ramadan ini akan semakin mendekat, bahkan bisa dengan bahasa lain membanjiri masjid-masjid, karena beberapa hari ke depan, tinggal 2 hari, kalau 2 atau 1, Ramadan akan pergi meninggalkan kita dengan seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalamnya. Kita teringat betul sebelum mendapatkan Ramadan ini, kita punya banyak umniat, punya banyak keinginan, punya banyak cita-cita yang ingin kita capai pada bulan Ramadan ini. Dan seperti biasanya juga kita dapatkan yang kita targetkan pada sebelum datang Ramadan, ingin sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya, bahkan di setiap malam dari bulan Ramadan ini, di sepertiga malamnya bangun untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala atau qiyamul lail, dan kita dapatkan banyak kekurangan di dalamnya. Karenanya tidak ada hal yang lain yang kita lakukan kecuali pada saat ini kita paling penting untuk mengevaluasi beberapa hari yang telah kita lalui dari bulan Ramadan. Karena memang evaluasi atau muhasabah itu adalah bagian dari akhlak, bagian dari kebiasaan yang terus dilakukan oleh seorang mukmin. Karenanya para ulama kita mengatakan akan terus seorang dalam keadaan kebaikan selama dia terus mengevaluasi dirinya. Dan ini kita dapatkan juga pada para sahabat al-kibar yang besar, mereka pun menegaskan tentang muhasabah ini. Sekelas Sayyidina Umar bin Khattab pun demikian menegaskan tentang evaluasi ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah secara detail diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu amalakum, dan mengukur timbang amalan kita sebelum amalan kita nanti akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi di sisi yang lain, bahkan di surat Al-Mulk Allah bicara tentang bagaimana Allah minta kepada makhluk ini untuk melihat, atau bahasa lain mengevaluasi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bilang alladzi khalaqal mauta dan seterusnya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Allah yang menciptakan langit-langit dengan 7 lapisnya, dan engkau tidak akan pernah melihat pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada kerusakan, keretakan. Farji'il basara hal tara min futur. Coba lihat baik-baik dalam penciptaan Allah itu ada tidak kerusakan di dalamnya. Setelah Allah bilang farji'il basara hal tara min futur, Allah bilang lagi tsummarji'il basara karratain. Coba ulangi lagi pandangan kalian, penglihatan kalian 2 kali. Lihat di langit Allah Subhanahu wa taala, adakah di langit Allah, penciptaan Allah itu ada keretakan?
Jadi Allah minta kepada makhluknya, coba lihat supaya mengevaluasi bagaimana sunnah Allah allati atqana kulla syai'. Ciptaan Allah SWT yang sangat detail sekali, yang nanti kalau dia lihat dengan detail, lalu dia fahami, outputnya dari setelah dia perhatikan itu adalah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka akan mengatakan, Rabbana ma khalaqata hadza batila subhanak fakina adzaban nar. Itu hasil yang setelah Allah minta ke kita untuk melihat penciptaan Allah. Jadi Allah SWT sendiri meminta untuk coba lihat apa yang telah saya lakukan. Wal aula, dan yang paling utama adalah kita. Apa yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai sekarang ini, itu penting untuk kita perhatikan, evaluasi. Dan jika pada awal Ramadan sampai sekarang misalnya ada kebaikan yang telah kita lakukan pada awal Ramadan sampai sekarang, maka kita hanya satu hal yang kita bisa buat, yaitu memohon kepada Allah, jika itu kebaikan, ya Allah terima kebaikan itu sebagai pahala yang akan memberatkan mizan kita. Itu saja yang bisa kita bikin. Ya Allah terima kebaikan sekecil apapun yang kami lakukan di awal Ramadan sampai saat ini. Namun seandainya jika ada keburukan atau kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah, maka yang kita minta adalah, Ya Rabb, ighfir lana samih wa tajawaz an sayyiatina. Ya Allah, ampuni kami dan gantikan keburukan-keburukan kami itu dengan sebuah kebaikan. Karena hari-hari yang lalu itu kotong saya bisa kasih kembali lagi. Yang bisa kita buat itu saja. Ya Allah, kalau ada baik, terima akan sebagai sebuah amalan yang Engkau ridhai. Tapi jika seandainya ada keburukan, Ya Rabb, ampuni dan gantikan dengan sesuatu yang baik setelah itu. Lalu kemudian hari nanti 1 atau 2 hari ke depan ini dari sisa Ramadan, ketong sempunya kepastian di situ. Al-Imam Al-Luqai menyebutkan kalau hari-hari yang akan datang, yang bisa dibuat oleh seorang hamba itu cuma satu. Dia berazam, ya Allah kalau seandainya hari esok dan seterusnya ada, maka jadikan hari esok itu sebagai sebuah kebaikan buat saya. Ini juga nanti kalau kita membaca misalnya kitabnya yang dikarang oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kitab beliau kecil saja, Bidayatul Hidayah. Beliau bicara tentang adab orang yang tidur. Kata beliau, kalau engkau mau tidur setelah baca beberapa maksurat yang Rasulullah SAW ajarkan itu, setelah itu diniatkan sebelum tidur, ya Allah jika seandainya besok saya bangun, maka jadikan hidup saya ini menjadi sebuah kebaikan buat seluruh manusia. Jadi kalau seandainya kita tidak sampai ke waktu yang kita mintakan itu, maka cukuplah kita mendapatkan pahala karena niat kita. Jadi kalau misalnya besok beta yang sampai, maka beta berniat, ya Allah 2 atau 1 hari ini mudah-mudahan beta masih bisa dapat untuk mengejar ketertinggalan saya waktu awal Ramadan. Meskipun ya ketong bisa dapatkan. Tapi minimal 1 atau 2 hari itu dia menjadi hari yang berkualitas atau husnul khitam, penutup baik dari ketong Ramadan ini yang kacau balau itu. Jadi yang bisa kita buat itu saja. Ya Allah kalau ini saya dapat, jadikan hari itu adalah hari yang baik buat saya. Sebagian ketemu ulama di pagi hari begini selalu mereka berdoa, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khairu ma fiha. Ya Allah saya minta kebaikan pada hari ini dan kebaikan apa saja yang ada di dalamnya. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan di hari ini dan keburukan apa saja yang ada di dalamnya. Maksudnya supaya itu tadi. Jadi ini yang bisa kita lakukan untuk hari ke-1 atau tinggal 1 hari atau 2 hari ke depan. Dan yang jelasnya ketemu punya hari ini, hari yang jelas ini, maka ketemu mesti beramal hari ke-28, beramallah atau 28 atau 29 bagi yang puasa lebih duluan. Tidak ada lain kecuali ketemu mesti memanfaatkan hari sekarang. Ini yang paling jelas. Jadi, jemaah sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita ini semua makbul. Apa amal-amal yang kita lakukan pada Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala terima. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang salah satu bahkan dia adab yang berkaitan dengan lisan, atau di sisi lain dia juga berkaitan dengan penyakit yang hari ini banyak kita temui, yaitu
kashful aurah, buka orang pun aib. Atau bahasa kalau yang lain sebenarnya sitrul aurah. Adabnya adalah menutup aib atau aurat orang. Sedangkan penyakit yang banyak tersebar ini adalah kashful aurah, membuka aib orang. Dari penjelasan ini ada beberapa hal yang nanti akan kita jabarkan. Bahwa menutup aib itu, pertama kita akan bahas menutup aib itu adalah bagian dari kewajiban seorang yang muslim. Mau keluarga kasih keluarga, yang penting dia muslim, itu menjadi kewajiban kita untuk sitrul aurah, menutup aurat dia, menutup aib dia. Lalu yang kedua, apa saja pahala yang didapatkan buat orang yang menutup aurat saudaranya. Dan yang ketiga adalah hukuman apa saja yang diberikan buat orang yang menyebar atau membuka aib orang. Baru yang terakhir, al-hududul lati tajuzu fihi sitrul aurah. Batasan-batasan yang dibolehkan ya, bukan diwajibkan, dibolehkan untuk membuka aib seseorang. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishata fil ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan berita buruk, berita yang tidak baik di kalangan orang-orang beriman, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ini nanti kisah ini nanti dia berkaitan dengan hadisul ifk, yaitu kejadian ketika Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau difitnah dengan salah seorang sahabat namanya Sufwan. Kita akan bahasakan. Jadi hal pertama yang mesti kita pahami dari ayat ini, bahwa memang ayat ini menghendaki bagi kita, mau keluarga atau tidak, yang penting dia seorang muslim, itu menjadi kewajiban kita untuk menutup aibnya. Kewajiban kita untuk menutup aibnya. Dan kenapa dia menjadi wajib? Kata para ulama, li'annal muhafazah ala salamati wa taharatil mujtama min khilali isya'atis sitri wa targhib fih wajibun min wajibatil Islam. Sebab menjaga keselamatan dan kesucian komunitas atau kehidupan masyarakat muslim dari menutup dengan caranya adalah menutup aib dan hal-hal yang buruk dari mereka, merupakan kewajiban dari kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang muslim. Ketong hari ini, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini di zaman sekarang ketong sulit hidup dengan situasi yang ketong tuh orang yang buka ketong aib. Sampai orang tidur, jadi Islam pengennya tuh orang tidur di rumah dan aib yang ada yang dia lakukan pada rumah itu tidak keluar. Islam pengen begitu. Tapi kenyataannya hari ini, bahkan aib yang ada dalam kamar, itu sampai bisa keluar. Betul tidak? Halo? Tegang semua ini. Itu di dalam kamar, sampai aib yang di dalam kamar itu keluar semua. Jadi Islam pengen supaya nanti akan punya hukum bagaimana untuk menata sehingga hal-hal begini tidak keluar. Jadi Islam pengen sekali untuk menjaga mujtama ini, masyarakat ini, itu dalam keadaan bersih wa taharah, mereka suci. Jadi orang tidak sembarang untuk menjelaskan tentang aib orang dan sebagainya, menuduh orang dan lain sebagainya. Nanti ada dia hukumannya. Karenanya Islam pengen kayak tadi, masyarakat ini kalau tidur di dalam rumah, mereka tidur dalam keadaan aman. Tidak ada orang yang membicarakan tentang mereka. Apa-apa yang terjadi di rumah, hal-hal yang bersifat aib, itu tidak keluar sampai keluar rumah.
Ya subhanallah, hari ini katong lihat semua berita tentang hal-hal yang semestinya dia paling privasi sekali. Katakanlah misalnya di tempat tidur. Itu keluar dan dipertontonkan di media berita. Dan katong lihat semua itu. Katong saksikan itu. Itu hal pertama kenapa sampai dia menjadi wajib, karena menjaganya itu adalah kewajiban kita. Menjaga mujtama ini bagian dari kewajiban kita. Nah, nanti kisahnya tentang kisah antara Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya yang berjalan dengan Syarik bin Samha. Jadi Hilal bin Umayyah ini lihat istrinya, dia Umaytua dengan Syarik bin Samha ini berjalan. Ini sekaligus bercerita tentang ukubah atau hukuman tentang orang yang penyebar berita bohong ini, hukumannya di dunia, itu belum di akhirat. Jadi Hilal datang ke bilang Hilal ini ingat Hilal Ramadan nih. Hilal datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, "Ya Rasul, kalau beta lihat ada orang berjalan di beta mengitua." Ini bahasanya subhanallah. Ini beta lihat ada orang berjalan di beta mengitua. Kira-kira ini apa? Rasul bilang, "Cara baik-baik." Dia bilang, "Beta mengitua ini sudah bikin A, B, C, D. Perzinahan lah. Ya'ti bil fahisha." Dia datang dan membuat sesuatu yang buruk, fahisha. Rasulullah bilang, "Datangkan bukti, kalau seng, dera 80 kali di sepung belakang." Jadi ada yang disebut dengan haddul qadhaf. Haddul qadhaf itu hukuman buat orang yang mengatakan sesuatu yang buruk kepada orang lain, menuduh tanpa ada bukti. Dan bukti dia saksinya mesti berapa? 4. Saksi mesti 4. Rasulullah bilang, "Kas datang saya pun saksi apa orang kalau seng saya mesti dapat darah 80 kali." Jadi kalau nanti katong detailkan dalam fikih, ini juga dia berlaku buat perzinahan juga. Jadi orang tidak bisa menjelaskan bahwa fulan bin fulan atau fulana binti fulan dia berzina kalau dia cuma lihat sendiri. Hatta kata para ulama, meskipun dia lihat kemaluan ini masuk dengan kemaluan ini, tapi kalau dia sendiri lihat dan tidak ada 3 orang, dia kalau datang lapor, dia tidak mendatangkan 3 orang, dia mesti didera, haddul qadhaf. Dia bilang, biar kata saya lihat akam, tapi kalau saya datangkan 3 orang lagi, haddul qadhaf mesti ada di tulang belakang. Kalau sekarang ini, kalau beta lihat yang bermasalah ini kalau Masya Allah, ini kalau diterapkan di kotong ini banyak hancur nih. Contoh yang lain misalnya kayak orang bateria orang lain bencong. Kena kaseng itu. Wah bencong, itu kalau dulu di masa itu kena. Saya bilang dia bencong itu apa? Orang bakalai lalu bateria perempuan terberes dan seterusnya. Itu kalau saya datangkan saksi ampo orang, dera 80 kali. Jadi di Hilal ini Rasulullah bilang begitu, datangkan saya pun saksi ampo orang kalau saya mesti dapat dera. Kata dia, "Ya Rasulullah, beta berjalan beta itu berjalan dia pun laki beta sang ada orang lain, beta sang pun saksi apakah beta mesti dapat dera lagi?" Rasulullah bilang, "Iya, saya mesti dapat dera." Ini suami. Lalu kata Hilal, "Wallahi demi Allah, Allah pasti akan turunkan sesuatu yang kemudian akan menyelamatkan punggung saya ini dari dera 80 kali." Pergilah dia, tidak lama kemudian wahyu turun kepada Rasulullah, cerita tentang orang-orang yang menuduh istrinya melakukan perbuatan buruk dan dia tidak punya saksi, illa kecuali dirinya sendiri. Maka caranya dengan dia datang untuk mereka saling bersumpah 5 kali, sampai yang terakhir dia bersaksi bahwa beta begini, nanti si perempuan bilang beta bikin begini, sampai yang kelima kali kalau siapa perlente berarti laknat Allah SWT ditimpakan kepada dia. Nah dalam cerita Hilal ini ketika sampai kelima, istrinya untuk kelima kali untuk membilang anna la'natullah alai, itu dia susah mampu bilang lain. Lalu Rasulullah bilang, "Unais, malam dia lah kemumpi eksekusi dia sudah."
Saya pergi selesaikan akan hadduz zina ini. Nah, itu khusus untuk dia hukuman secara tersendiri untuk suami dan istri. Tapi kalau orang lain itu mesti kasih datang ampas saksi. Jadi dia ketemu pahami tentang ampas saksi itu saja. Memang Islam pengen supaya orang pemuluh ini yang sabaran bercerita tentang orang pengaib. Yang sabaran berbicara tentang orang lain. Ya. Jadi ini kenapa sampai sitrul aurah atau menjaga aib orang lain, menutup aib orang lain itu, dia bagian dari kewajiban. Karena memang Islam pengen supaya kita hidup ini aman. Di zaman Rasulullah SAW atau zaman-zaman di mana orang yang sembarang setelah itu orang yang sembarang berbateri orang sembarang. Sama kayak sekarang di kotong suada video, suada audio dan lain sebagainya. Karenanya kotong hidup hari ini kotong tidur di kotong rumah kotong rasa nyaman. Kenapa? Orang bisa saja lihat kotong pun segala halal. Nah itu dalam pandangan Islam kenapa dia menjadi wajib. Baik. Lalu bagaimana dengan apa saja pahala orang yang misalnya menutup aurat, menutup aib saudaranya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, orang yang menutup aib saudaranya itu dia berhak mendapatkan cinta Allah. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, Innallaha hayyun sitirun yuhibbul haya was sitr. Allah itu pemalu. Hayyun sitirun, dan Allah paling senang pertutup. Yang namanya tutup orang kekurangan, hamba pun kekurangan itu Allah paling senang. Betul gak sih? Wallahi kalau sekarang ini kalau Allah biasa tutup ketemu aib, ini ketemu semua yang ada yang mau kuliah antara satu yang lain. Yang ada yang datang masjid ini. Karena kalau datang di masjid ini dapat lihat semua ketemu, cari tabahnya. Ya, beta juga akan mungkin bicara di sini. Cuma karena alhamdulillah Allah tutup ketemu aib, jadi ketemu bisa bawa ketemu ini. Bisa ya berjalan ke sana kemari, angkat kepala ya. Masih bisa angkat kepala. Kalau saya ketemu berjalan terus ini tunduk kepala terus. Alhamdulillah Rasulullah ajarkan ketong supaya ketong aib-aib ini tertutup. Di antara zikir yang diminta ke ketong adalah ketong minta Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Ya Allah, alhamdulillah pagi hari ini saya dalam keadaan kenikmatan dan afiat dan ditutupi aib-aibku. Alhamdulillah kau tidur malam, pagi orang sembuh kau aib. Itu nikmat besar sekali. Fa'atimma alayya, karenanya sempurnakan nikmat tiga tadi itu, kenikmatan dan afiat, dan ditutupkan aib-aibku itu di dunia ini, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Kita baca itu di waktu pagi dan petang. Mudah-mudahan aib kita Allah SWT tutup. Ini kalau Allah buka ini selesai. Dan kita lihat orang-orang yang Allah SWT buka aib mereka. Jadi, dan Allah bilang tentang ini, Allah bilang innallaha wa yuhibbul haya was sitr. Allah suka untuk yang namanya malu itu Allah suka, dan Allah suka untuk orang yang biasa tutup orang lain pun aib. Jadi ketong ada orang aib ketong tutup, itu Allah SWT suka ketong, cinta ketong. Yang kedua, hadis yang lain, ini berkaitan nanti di hari kiamat nanti. Kata Rasulullah SAW, Man satara musliman, satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang tutup dia pun saudara pun aib, Allah pastikan, kata Rasulullah SAW pastikan, Allah akan tutup aibnya nanti di hari kiamat. Supaya mudah ketong fahami ini tentang ditutupnya ketong aib ini, ketong coba ketong ingat tentang haulul al-qiyamah, situasi tentang hari kiamat itu yang sangat menegangkan. Ketika Allah buka seluruh apa yang ketong kerjakan di muka bumi. Saking luar biasanya hari kiamat itu sampai Al-Quran menyebutkan yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Saking luar biasanya
sangat mencekam situasi itu hingga seseorang itu mampu mengingat apa yang telah dia lakukan. Beta ini kalau tanya buat ketong semua, 1 pekan yang lalu bikin apa secara detail, beta yakin ada yang mungkin jelaskan secara detail. Ustaz, beta subuh beta bikin A, B, C, D, jam segini beta bikin A, B, C, D dan seterusnya, ketong saya akan mungkin. Tapi situasi hari kiamat itu, haulnya itu, situasi mencekam itu memaksa seluruh kita ini untuk mengingat apa yang pernah kita lakukan di muka bumi. Karenanya Al-Quran menyebutkan yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, hari di mana manusia seluruhnya mengingat apa yang dilakukan di waktu ada di dunia secara detail. Jadi di ketumpung, beta bayangkan di ketumpung memori di otak ini, sel-sel yang simpan ketumpung segala hal itu dipaksa hidup untuk mengingat kembali lagi ketumpungnya perjalanan di dunia. Dan saat itu manusia, arti kalau di surat Al-Qiyamah mengatakan balil insanu ala nafsihi basira. Dan ketong dalam situasi itu ketong tuh tahu, beta ini hancur nanti nih. Beta tuh nanti hancur. Meskipun nanti walau alqa ma'adzira, meskipun nanti dia banyak bikin alasan dan seterusnya, yang jelasnya ketong tuh tahu kalau di hadapan sudah datang hari kiamat, itu seluruhnya ketong masing-masing tahu, beta ini hancur di sini, hancur di sini, hancur di sini, hancur di sini. Beta pembaik segini itu sudah tahu. Lalu berikutnya Allah SWT buka ketong amalan dan sebagainya, kitab dan seterusnya. Nanti ada di beberapa ayat di surat di juz 30, misalnya tentang ayah yang lari dari anaknya, ibunya, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi dan seterusnya. Itu semua buku lari. Imam Ibnu Katsir menyebutkan kenapa dong lari? Beliau menukilkan salah satu hadis di mana ayah dan anak itu nanti saya mau kupanggil. Ayahnya bilang, "Nak, beta ini saya pun bapak. Saya tahu bapak ini bikin A, B, C dan seterusnya. Saya sudah sekarang ketemu situasi begini. Bapak minta saya pun amal sedikit per bapak." Jawaban anak, hari ini bapak sudah tahu, hari ini nih nafsi-nafsi sendiri. Bapak-bapak beta-beta. Dan begitu juga seterusnya anak, istri dan seterusnya. Di samping ketong sudah tahu, ketong sudah pelia neraka dan ketong sudah pelia surga. Orang mau dibegini ini ketong, ya Allah ini pilihan. Dan tadi yang ketong ingatan tadi itu ketong sudah ingat semua. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang disebutkan tadi itu, Rasulullah bilang, kalau saya tutup orang pun aib, saya semua khawatir. Allah tutup saya pun aib. Jadi itu nikmat besar buat ketong ketika Allah tutup ketong pun aib. Itu dengan sekedar, jadi ketong saudara pun aib, ketong tutup akang. Efeknya itu di hari kiamat yang sangat mencekam tadi itu, Allah tutup ketong pun aib. Nah gitu. Cukup 2 itu saja. Ini kalau terlalu panjang nanti memang. Baik. Apa hukumannya? Kalau tadi dia punya akan pahala. Nanti bisa jemaah bisa pulang lagi misalnya buka-buka kitab, buku, masih banyak lagi dia pun pahala atau fadilah ketika orang yang menutup aib saudaranya itu banyak sekali. Apa hukumannya? Hukumannya tadi dunia tadi kita sudah sebutkan. Hukumannya kalau hukum Islam ditegakkan, hukum Islam yang berlaku, orang yang kalau buka orang pun tadi itu, misalnya hal-hal yang buruk, menuduh orang melakukan perzinahan dan lain sebagainya, itu bisa sampai kena tadi haddul qadzaf. Lalu apa hukuman yang lain? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, la tattabi'u awratahum. Jangan kamu cari-cari kamu pun saudara muslim pun aib. Jangan cari. Fa innahu man yattabi' awrata akhihi, sebab Rasulullah bilang, sebab siapa saja yang mencari-cari aib saudaranya, yattabi'ullahu awratahu, Allah pasti akan
cari dia pun, Allah akan cari dia pun aib. Bukan berarti Allah cari, Allah tahu. Ya Allah bilang, kalau saya cari saya pun saudara pun aib, Allah juga akan cari saya pun aib. Lanjutannya itu yang paling parah. Kata Rasulullah SAW, hatta yafdahu wa in kana fil bait. Bahkan kalau Allah sudah dia pun aib ini Allah buka, meskipun dia di dalam rumah dan tidur dalam kamar, Allah bukakan dia pun aib. Ya Allah. Jadi kalau itu balasannya itu. Balasannya kau tuh cari-cari orang pun aib, Allah bilang kalau saya cari orang pun aib, saya tunggu saja. Allah akan ikuti saya pun aib itu sampai ketika dia tidur di dalam rumahnya, dalam kamarnya, Allah akan buka dia pun aib. Allah bikin dia sampai dia malu. Jadi dua itu. Baik. Ini bagian yang terakhir. Batasan-batasan mana saja yang ketong dibolehkan untuk membuka aurat, membuka aib. Saya sebelum itu ada satu hadis yang melarang ketong. Kalau ketong bikin satu aib, Rasulullah larang ketong supaya buka akang secara pribadi. Inisiatif ketong lah ketong buka akang. Itu Rasulullah larang akang. Karena Rasulullah bilang dalam hadisnya, kullu ummati mu'afan. Seluruh umatku ini akan dimaafkan. Illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang al-mujahirin. Mujahirin ini apa? Rasulullah kasih contoh. Mujahirin itu, wa inna minal mujahara, di antara bentuk mujahirin, an ya'mal ar-rajulu bil-laili amalan. Satu orang dia bikin satu perbuatan yang tidak bagus di malam hari. Summa yusbiha, lalu di pagi hari, wa qad satarahu Allah tutup dia pengaib itu. Lalu kemudian dia buka akang. Ini banyak terjadi di beta secara pribadi, banyak dengar akang kan. Contoh. Kalau di sini kan insya Allah nih yang ada nih. Biasanya kalau malam-malam minggu, ya kalau yang bergaul yang biasa bersentuhan dengan orang tertentu, anak-anak di kompleks begitu dan seterusnya. Saya bilang, hei, tadi malam ini dong minum sopi segala macam dengan perempuan. Pagi-pagi dia pun teman yang sengiku akang. Rugi. Kenapa? Tadi malam, sopi banyak. Syuf, Allah tutup dia pun aib, pagi-pagi dia bercerita akang. Pagi-pagi itu dia cerita akang. Ada model lagi yang lain-lain. Kalau sudah datang, kata dulu dong itu. Ustaz katong ini semua ini tukang pancuri. Mengaku. Subhanallahirrahmanirrahim. Tapi kalau mau cerita tukang pancuri besar, dia nih. Sudah kalau ente pancuri, skut diam sudah. Kalau Allah tutup diam. Nah itu yang disebut dengan al-mujahirin. Allah tutup dia pun aib, dia rasa bangga kalau buka akang. Bangga kalau dia buka akang. Kau cerita, belum ada apa-apa. Beta, dulu. Saya pun kejahatan apa ini? Beta nih, dulu. Mulai cerita satu persatu. Allah tutup aib, jangan buka akang per orang tahu. Skut diam saja. Kecuali kalau mungkin ada orang yang ketong nasihati dan mungkin tahu, bisa jadi itu menjadi ibro buat dia. Ya, kalau dibuka secara lagi. Kejahatan ini, ya Allah, apa? Minum sopi, adik. Berapa? Gen. Dia bangga dan dia minum sopi bergen-gen tuh. Yang lebih parah lagi adalah hari ini. Kayak di ketemu medsos ini. Ini orang nyata-nyata bangga dengan dia jadi seorang pelacur. Orang komentari dia, orang lain bilang, kamu jangan sok suci deh. Jangan sok suci. Berdosa tahu ngomong orang pengaib. Lah orang ini kan secara terang-terangan dia bangga dengan dia status sebagai pelacur. Ya subhanallah. Lalu orang kasih nasihat dibilang jangan sok suci. Itu ajaib ini. Astagfirullahaladzim.
Dia sendiri bangga dengan dia pun kejahatan kemaksiatan yang dia buat. Orang nasihati dia supaya tidak menyebutkan itu. Orang lain latuk netizen yang ini nih, datang lalu masuk dari gede. Ajaib. Ada kayak beberapa waktu lalu artis yang bermasalah karena persoalan susila. Di waktu yang sama tuh ada seorang ustadz juga diserang sama netizen karena kawin dua. Itu dia fatrat masanya tuh sing panjang tuh. Yang satu yang berzina ini masuk dalam penjara, diberi kedukungan luar biasa. Ada orang bicara tentang dia pun keburukan itu, orang serang dia. Ini ustadz ini kawin dua, sah lagi. Dibully habis-habisan sampai orang sini semua sekotong bicara itu siapa? Tadi demikian. Ajaib subhanahu wa ta'ala. Yang bikin zina dan dia merasa dia mengaku dan orang bicara akan dong anggap ini ngomong bicara itu sok suci. Nah orang kan dia bangga dari dia pun perbuatan ini. Ini dia bangga dia bicarakan, dia bangga akan. Itu yang disebut dengan mujahirin itu. Dia bikin kemaksiatan, akhirnya dia cerita, dia bangga, orang nasihati dia, dia bilang jangan sok suci. Ajaib. Itu keajaiban dari, kalau ada 7 keajaiban, nah itu termasuk 8 keajaiban. Ya. Jadi batasan mana saja yang boleh untuk seorang itu membuka aurat, membuka aib seseorang. Kata Imam An-Nawawi ketika mengomentari tentang ini, kata beliau, as-sitru huwa as-sitru li dzawil hayati wa nahwihim mimman laisa ma'rufan bil adza wal fasad. Orang yang diminta dikatong supaya yang boleh ketemu buka dempu aib itu adalah orang-orang yang dari awal di mujtama di masyarakat ini katong tahu orang-orang ini adalah orang-orang baik. Orang-orang baik dan tidak dikenal sebagai orang-orang yang bikin kerusakan. Kalau mereka melakukan satu perbuatan yang terlihat aib, maka itu menjadi kewajiban katong tutup. Karena perbuatan aib ini itu tidak, artinya dia karena orangnya bukan terlihat secara hukum lahiriah ini, katong tahu ini orang ini ahlul khair dan bukan termasuk ahlul fasad. Kalau dia pun aib kecil, dia pun aib yang dia buat, itu katong wajib untuk tutupakan. Lalu kata Imam Nawawi lanjutnya, wa ammal ma'rufu bidzalik. Adapun orang yang sudah diketahui tentang kerusakan dan lain sebagainya, jadi ma'ruf sudah diketahui. Fayustahabbu, maka antum bilang maka dibolehkan. Bukan wajib. Maka dibolehkan alla yastura alaihi, supaya tidak ditutupi aibnya. Ada orang tukang main judi dan seterusnya. Masyarakat sudah tahu. Dijelaskan kepada orang yang datang yang tahu itu supaya jangan ikut dia. Tapi hukumnya apa? Boleh saja. Boleh artinya ya ada hajat untuk dijelaskan. Kalau tidak ya tidak usah. Dia tidak sampai setingkat wajib. Atau dalam situasi yang lain, kalau bagi orang yang pertama yang baik tadi ya, yang baik, yang terlihat, yang kau tahu dia bukan orang yang bikin perusak. Kata beliau di sini, kata Imam Nawawi, au qad sutira alaihi falam yatub. Kayak orang mau begini, kau tahu ini dia ada bikin satu aib dan kau tutup. Kau nasihati dia, secara ini kau tutup. Tapi persoalannya dia belum bertobat dari dia pengaib itu. Ya sudah bilang, "Wangi, ini akan begini tapi ini kayaknya boleh." Oke. Kotong sempurna bukan ini, kotong nasihat dia untuk bertobat. Dan kotong tutup dia pun aib, tapi persoalannya dia sampai selama itu dia sempurna bertobat dari dia pun aib yang dia bikin ini, maksiat yang dia buat ini. Maka antua bilang bisa jadi di situasi ini kotong buka dia pun aib beberapa orang untuk dia menjadi, supaya saya berikan taklim atau bikin takdib buat dia, takdib supaya dia tutup dia pun aib.
berhenti dari aib itu. Yaitu penjelasan Imam An-Nawawi. Wal mutahattiqul ladzi la yubali bi ityanil mahdhurat wa la yata'allamu li dzikrihi bil ma'asi. Atau di situasi yang lain boleh membuka aib orang yang dia sama sekali pusing dengan bikin hal-hal yang rusak, hal-hal maksiat, dia pusing. Wala yata'allam, dan dia tidak pernah merasakan sakit hati. Saya pernah rasa sakit hati kalau orang cerita dia pun saya pernah rasa sakit hati kalau dia bikin keburukan, dia pernah rasa sakit hati. Kalau orang cerita tentang maksiat, biasa saja. Tidak itu tukang main king itu. Itu tukang main king, bang kenapa? Tidak dia bilang kenapa? Ya om. Nah ini al-mutahattik. Yang ada rasa ini lagi kata bikin masjid ini kata hati, saya rasa sakit ada situ. Dianggap ini biasa semua. Di antara hal yang hari ini anggap biasa itu apa? Ketemu anak-anak pacaran. Kita alhamdulillah masih dapatkan situasi di mana ketemu berjalan dengan orang perempuan saja pulang tuh bapak marah habis-habis. Itu beta. Tertahu kamu yang buatkan ini kamu sendap leka apa? Itu tapi sekarang ini kalau ketemu dia anak-anak dong sekolah SMP, dong baku gonceng, baku polo, dan sampai ya di televisi itu dipertontonkan begitu. Maksiat tapi orang anggap it's okay, itu astagfirullah. Ini biasa-biasa aja. Padahal itu maksiat. Dan ketemu anggap itu biasa. Ini karena itu tadi. Jadi la yata'allam, saya merasa sakit lagi kalau dia pun anak perempuan berjalan dengan orang pun anak laki-laki, ya. Beta pun anak laki-laki berjalan dengan orang pun anak perempuan. Saya merasa sakit hati lagi, saya cemburu. Orang tua saya ada pun rasa cemburu lagi, saya ada rasa sakit hati dia. Anak ini berjalan dengan siapa pun anak perempuan, saya pernah rasa gitu lagi. Ya, yang begini yang bikin rusak tumpung ini situasi. Ya meski rahmati Allah, ini saja yang kita bisa sampaikan. Ini pas jam 6.21. Kita kira ini saja kita bisa sampaikan. Yang kurang nanti dong kasih tambahkan sendiri. Dan ya kurang ini ya, tinggal dikoreksi. Yang lebih alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli wa astaghfirullah wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.